Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Sebelum kita akan memulai segenap aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan cakapnya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan hari Tuhan yang baru, nafas kehidupan yang baru untuk kami memulai segenap tugas dan tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini. Kami hendak mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sungguh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di dalam firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang hari yang tidak berkenan kepada sama kami dan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguduskan dan mengampuni, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar kami bisa pahami dan mengerti. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang tersedia bagi kita untuk pagi hari ini terdiri dari 2 ayat. Yang pertama dari Esra 3 ayat yang ke-11 dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Esra 3 ayat yang ke-11. Seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tema perenungan kita adalah Tuhan itu baik, pujilah Dia. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih dari itu melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyanyi merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan kerohanian kita. Di dalam segala peristiwa kita senantiasa menaikkan pujian bagi Tuhan, baik dalam suasana sukacita maupun duka cita. Selalu saja ada alasan untuk kita memuji Tuhan. Di samping itu, alasan yang utama adalah pujian bagi Tuhan dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Pujian dan syukur yang kita ungkapkan di dalam nyanyian lahir dari hati yang terdalam dan tidak sekedar dari mulut atau ucapan kita. Semuanya didasari atas pemahaman dan pengakuan tentang kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tatkala dasar bait suci Tuhan telah diletakkan, kemudian nyanyian pujian dan syukur dikidungkan. Para imam, orang-orang Lewi, dan Bani Asaf menyanyi dengan bersorak-sorai diiringi ceracap. Bersahut-sahutan mereka menyanyikan pujian dan syukur sebab Ia baik. Dengan itu terungkap bahwa nyanyian mereka yang bersifat pujian dan syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai pernyataan iman tentang kebaikannya. Keberadaan kembali di Yerusalem adalah kebaikan Tuhan. Lebih dari itu, dasar bait suci yang dapat mereka letakkan juga merupakan kebaikan Tuhan, bahwa semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan. Bangsa Israel bernyanyi dan bersuka cita luar biasa ketika mereka kembali ke Yerusalem. Pada bulan kedua mulailah mereka membangun bait suci. Umat meluap dalam rasa sukacita dan haru mereka
antara mengingat masa lalu yang menyedihkan dan memandang masa depan penuh harapan. Mereka diizinkan Tuhan untuk meletakkan dasar pembangunan rumah Tuhan. Peristiwa itu mereka refleksikan di hadapan Tuhan dalam ibadah syukur. Mereka berkumpul menaikkan pujian dengan alat musik dan bernyanyi secara litani. Pujian berbalas-balasan itu mengandung maksud agar umat juga merasakan kesatuan dan keterikatan. Sukacita pembangunan bait suci bukan hanya sukacita para imam atau pimpinan, namun ini adalah sukacita bagi umat Israel semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rombongan bangsa Israel yang kembali ke tanah Yehuda memulai pembangunan bait Allah pada bulan ke-7. Setelah mezbah persembahan dibangun di tempat semula, sistem persembahan korban bakaran untuk pengampunan dosa bagi korban harian, bulan baru maupun hari raya dihidupkan kembali. Setelah kayu dan batu tersedia, pembangunan dilanjutkan dengan peletakan dasar bait Allah. Pekerjaan pembangunan fisik di atas memberikan dua pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, kesehatian adalah salah satu senjata utama untuk mengalahkan tantangan besar, yakni sulitnya pembangunan dan ancaman penduduk setempat. Namun saat seluruh rakyat bersatu hati, tahap pertama pembangunan dapat diselesaikan dan ancaman musuh dapat diatasi. Apakah ada kesehatian di antara kita semua umat Tuhan? Yang kedua adalah dosa selalu mendatangkan penderitaan, sedangkan pertobatan membawa pemulihan. Hancurnya bait Allah dan tawanan bangsa Israel ke negeri asing merupakan hukuman Allah atas dosa mereka. Namun saat mereka bertobat, Allah menerima mereka dan memberi sukacita kepada mereka. Di dalam Esra 3 ayat yang ke-11. Dalam firman Tuhan yang kedua, yaitu dari 1 Korintus 3 ayat ke-11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita memerlukan dasar batu karang yang kokoh. Dan sejak semula Allah sudah menyiapkannya bagi kita. Daud mengalami hal ini di dalam perjalanan hidupnya ketika ia mengandalkan Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatimu lemah lesu, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ketika Daud berada dalam situasi yang sangat berat, ketika masalah melanda dirinya, Daud berseru kepada Allah supaya menjadi gunung batu di mana ia dapat berdiri di atas gelombang masalah yang melanda. Daud berdiri di atas Tuhan sebagai dasar rohani yang kokoh, berdiri dengan iman bahwa ia tidak akan celaka. Tentunya gambaran paling luar biasa mengenai Tuhan sebagai batu karang bagi umatnya ada pada diri Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia. Nabi Yesaya menubuatkan rencana Tuhan ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang terbukti, yang teguh dan tidak ternilai. Sekarang setiap orang yang berdiri di atas Tuhan dalam iman tidak akan gelisah mencari-cari dasar tempat meletakkan kaki mereka. Karena itu, pastikan diri dan hidup kita diletakkan pada dasar yang kokoh, yakni pada Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, Engkau menerima duka cita dan sukacita kami, setiap air mata dan tawa kami.
Kami membawa seluruh perasaan hati kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami rindu memuji dengan segenap keberadaan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah dan sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa itu akan menyembuhkan, akan memulihkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, beserta dengan semua kategori yang ada, beserta dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Biarlah Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Dan setiap apapun Tuhan permasalahan yang ada di tengah-tengah gereja kami Tuhan, Engkau yang menyediakan jalan keluar yang terbaik. Sebab Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh anugerah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami menerima ujian atau cobaan melebihi kemampuan kami. Dan Engkau akan mengizinkan kami mengalami semua apapun itu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan. Untuk sepanjang hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala yang tidak baik, dari segala kejahatan. Melindungi kami Tuhan, dan mengawali setiap jejak langkah kami, sehingga kami berada selalu tetap di jalan Tuhan. Kami berdoa juga bagi suami, istri, dan anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Segala usaha pekerjaan pendidikan anak-anak kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyiapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi juru selamat kehidupan